Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita masuk ke tafsir surat 9 At-Taubah. Kita masuk ke ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbul kufra 'alal iman. Baik. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian tattakhidhu menjadikan bapak-bapak kalian wa ikhwanakum dan saudara-saudara kalian auliya'a sebagai aulia itu luas maknanya, sebagai pemimpin, sebagai sesuatu yang diikuti betul-betul, sebagai sebagai sosok yang kita seia sekata, selalu bersama dalam setiap keputusan. Jadi aulia itu adalah sebagai sosok yang sangat dekat sehingga kalian mengikuti mereka mengikuti dirimu. Inistahabbu, pada kondisi mereka menginginkan kekafiran atas keimanan. Nah, secara fitrah Allah memberikan cinta kepada orang-orang yang memiliki ikatan darah. Ayah, saudara-saudari, secara fitrah adalah orang yang saling mencintai satu sama lain. Akan tetapi ada kondisi ketika terjadi perbedaan agama, ketika kita Muslim dan mereka bukan. Nah, Allah memberikan suatu kalibrasi bahwa ketika ada dalam kondisi ini, ada perbedaan dalam agama, kalian harus meletakkan agama itu di atasnya sehingga kalian tidak menjadikan mereka itu aulia, sosok yang sangat dekat, yang kalian seia sekata dalam keputusan. Jadi hubungannya menjadi terbatas dengan itu. Hal ini berkaitan dengan konteks daripada surat ini yang merupakan pemutusan hubungan dari orang-orang Muslim terhadap kaum kafir, sehingga ketika hal ini tidak digarisbawahi, kita tahu kan bahwa orang-orang Quraisy memiliki hubungan ikatan darah yang kuat dengan orang-orang muslimin yang saat itu tinggal di Madinah. Asal muasal orang muslimin, muhajirin itu berasal dari kaum Quraisy. Nah, akan terjadi benturan ketika Allah memerintahkan untuk memutuskan hubungan, akan tetapi secara fitrah mereka saling mencintai satu sama lain dan ingin selalu dekat. Disinilah iman diuji ketika kita berhadapan dengan hati kita sendiri yang nggak pengen melakukan itu kan. Itu kenapa orang-orang terdahulu, sebagian besar dari mereka itu berada di atas kita level imannya, karena mereka diuji dengan hal-hal yang berat seperti ini. Wa may yatawallahum minkum faulaika humudz zalimun. Dan barang siapa yang menjadikan mereka
pemimpin, pelindung, atau orang yang saling menyayangi satu sama lain di antara kalian, maka mereka itu orang-orang yang zalim. Kenapa ayat ini digarisbawahi adalah karena kita sedang ada dalam mission nih. Allah mau membuat demarkasi antara orang-orang Muslim dan orang-orang kafir. Nah, ketika hal di atas dilanggar, maka yang terjadi perintah itu nggak akan terlaksana. Karena Allah ingin membersihkan Jazirah Arab dari kekafiran, maka harus tegas dulu sehingga pada akhirnya orang-orang kafir terpojok dan mereka akan menganut agama Islam. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwaluk taraftumuha wa tijarah tahshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Maaf agak panjang teman-teman. Katakanlah jika bapak-bapak kalian, jadi Allah akan menggarisbawahi orang-orang yang secara fitrah akan saling mencintai. Bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudari, istri-istri, dan kaum keluarga kalian. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 sosok yang Allah garis bawahi. Kemudian Allah berpindah kepada materi, wa amwalu, harta kekayaan yang kalian usahakan, perniagaan yang kalian takut kerugiannya, kemudian rumah tinggal yang kalian senangi, jadi harta, bisnis, rumah, materi-materi yang betul-betul dekat ke hati kita. Kenapa? Kita mengusahakannya sendiri dengan tujuan ini akan memudahkan hidup kita di masa depan. Jadi 5 sosok orang-orang yang secara natural kita cintai, kemudian 3 materi yang betul-betul dekat ke hati kita. Nah, itu ketika kalian lebih menyenangi hal itu daripada Allah dan Rasul-Nya, kemudian berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Jadi ini diancam kepada kita. Karena apa? Agama merupakan hal yang di atas segala-galanya. Kita diuji dengan itu. Kita diuji apakah kita menempatkan agama di posisi yang benar, di atas kecintaan kita kepada orang-orang yang dicintai, ada 5. Kemudian materi yang kita sayangi, ada 3 yang disebutkan. Maka tunggulah sampai Allah menghukum kalian. Ini merupakan perintah yang tegas. Quran sebagai pedoman hidup berusaha untuk menyadarkan manusia untuk meletakkan sesuatu pada proporsinya. Termasuk kepada hal-hal yang dicintainya ini. Asal muasal ayat ini turun adalah ketika perintah berhijrah dikumandangkan. Ada orang-orang yang memiliki level iman yang tinggi, mereka tinggalkan semuanya, harta yang mereka sudah kumpulkan, rumah. Begitu kita pindah dari Mekah ke Madinah,
dalam kondisi yang Mekah dan Madinah itu lagi intens permusuhannya, sudah tentu bisnis yang kita lakukan akan kolaps begitu kita pergi. Tetapi mereka serta-merta meninggalkan semuanya. Jadi kita ngomongin masalah harta mungkin nilainya miliaran rupiah yang ditinggalkan begitu saja tanpa diambil sedikit pun. Itu satu kaum yang mudah sekali, dan ada juga kaum yang berat. Contoh dari keberatannya adalah ketika mereka berhadapan dengan keluarga yang berbeda agama, istrinya bilang, "Mas, nggak usahlah kita tinggal di sini aja, kasihan kan, di sana kita nggak punya apa-apa, sedangkan di sini kita udah punya semuanya. Sudahlah, tinggalkanlah perintah berhijrah itu nggak usah diikutin." Nah, akhirnya si orang ini mengikuti permohonan istrinya karena cinta. Akhirnya apa? Dia nggak ikut berhijrah, dan Allah mengancam hal itu, walaupun secara fitrah, secara cinta, mungkin itulah pilihan manusia. Jadi agama di atas cinta manusia. Allahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Baik, itu dulu teman-teman, ayat 24 dan 25. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.